everyone, in this video saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda dan bagaimana melakukan uji instrumen pada aplikasi SPSS. Let's go! Regresi linear ganda adalah mode regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam suatu waktu pengamatan tertentu. Metode ini umumnya digunakan pada penelitian-penelitian akuntansi, manajemen, ataupun penelitian-penelitian ilmu sosial lainnya. Beberapa tahapan dalam analisis regresi berganda yaitu ada uji instrumen, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah tentang uji instrumen. Berikut cara melakukan uji instrumen menggunakan aplikasi SPSS. Cekidot. Contoh judul penelitian yang akan kita gunakan adalah pengaruh continuous improvement value stream cost just in time dan balanced scorecard terhadap loan accounting pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Dan buku sumber yang saya gunakan yaitu buku dari Bapak Ari Eksandi yaitu Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen. Berikut gambar bukunya. Kita buka aplikasi SPSS yang ada pada laptop kita. Kemudian, klik variabel view yang terletak di bawah kiri. Lalu, pada kolom pertama, tulis judul kuesioner. Kemudian, di bawahnya dilanjutkan dengan judul kuesioner yang kedua. Lalu, tuliskan judul kuesioner yang kita miliki dalam penelitian sampai selesai di variabel view. Kemudian, pada kolom measure, klik dan pilih scale. Dan pada kolom desimal, ubah menjadi 0. Lakukan hal yang sama seperti step tadi sampai butir pernyataan kuesioner terakhir atau sampai variabel terakhir. Pastikan measure dalam posisi scale dan desimal dalam posisi 0 untuk semua variabel. Setelah membuat butir pernyataan kuesioner di variabel view, kemudian klik data view untuk memasukkan data pernyataan. Buka data kuesioner yang sudah kita buat dan persiapkan di Excel. Lalu copy data kuesioner yang ada di Excel. Kemudian buka lagi SPSS yang tadi di minimize. Lalu copy paste data kuesioner dari Excel ke dalam data view di aplikasi SPSS.
semua data sudah benar. Setelah data sudah diinput, selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik Analyze, kemudian pilih Scale, lalu klik Reliability Analysis. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Reliability Analysis, blok butir pernyataan untuk setiap variabel, contoh variabel LA, kemudian masukkan ke dalam kotak items. Perhatikan menu model harus dalam kondisi alpha, lalu kita klik statistik. Maka akan muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Pada kolom descriptive for, centang scale if item deleted, dan pada kolom inter item, centang correlation. Lalu kita klik continue dan kemudian klik OK. Kemudian akan muncul hasil dari uji validitas variabel LA atau variabel Y. Pada tabel di atas, lihat nilai corrected item total correlation. Nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correction atau R hitung lebih besar dari R tabel. Untuk butir pernyataan LA1 dan LA4, nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Sedangkan untuk butir pernyataan selain LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8, nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut valid. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Untuk mengetahui hasil uji validitas variabel-variabel lainnya, maka lakukan dengan cara yang sama tahapan ini untuk variabel-variabel selanjutnya. Berikut hasil dari uji reliabilitas variabel LA. Pada tabel reliability statistik, nilai Cronbach alpha 0,648 lebih besar dari R tabel 0,197. Maka dapat disimpulkan, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliabel. Secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Lakukan dengan cara yang sama tahapan ini untuk mengetahui variabel-variabel yang lainnya. Berikut tadi langkah-langkah dalam melakukan uji instrumen. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi